Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video yang sudah saya potong dari webinar Elkom ORN yang bermateri game design untuk simulasi. Langsung saja. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah. Oke, hari ini kita akan ngobrol sebetulnya, lebih pada ngobrol, paparan sedikit, kalau bisa nanti banyak ngobrolnya tentang game design, utamanya di game simulasi. Oke. Mungkin sedikit perkenalan tambahan dari Mas Reza tadi. Perkenalkan, nama saya Adip Torik, biasa dipanggil Adip, tinggal di Malang. Saya founder dan CEO dari Algorox dan Algo Studio. Profesi saya agak susah dijelaskan. Dulu waktu bareng Pak Reza sekolah lebih banyak membuat program sampai kira-kira 2-3 tahun setelah lulus. Lalu juga waktu di tengah-tengah perjalanan juga banyak nulis juga untuk game, nulis cerita. Dan sekarang kayaknya sehari-hariannya paling sering balas WA. Jadi pekerjaan utamanya membalas WhatsApp dan ikut rapat. Dan ternyata dari semua itu yang paling berat adalah membalas WhatsApp dan ikut rapat itu tadi. Saya game designer, juga founder di Algorox. Nah, lalu ini saya ingin mengenalkan game kita yang terbaru, namanya Startup Panic. Startup Panic ini adalah game simulasi membuat startup. Mungkin saya jalankan trailernya terlebih dahulu. Suaranya terdengar nggak ya? Ya, terdengar. Oke. Terbaru kita, Startup Panic. Oke. Startup Panic sekarang masih tahap yang bisa di-download, baru demo. Untuk rilisnya tanggal 3 Desember. Sedikit cerita tentang Startup Panic. Jadi yang pertama, Startup Panic itu adalah game simulasi tentang membuat startup. Yang kedua, sebetulnya kita membuat Startup Panic ini itu 4 tahun yang lalu. Jadi waktu itu kita mikir ingin membuat game. Ini bukan game pertama kita. Sebelumnya pernah membuat game juga, cuman gagal. Yang ini alhamdulillah lumayan berhasil. Waktu itu terus kita bikin game apa gitu ya. Karena defaultnya kita itu adalah orang-orang yang agak malas begitu, kita mikir buat game apa yang nggak perlu banyak riset gitu. Terus kepikiran gimana kalau buat game tentang startup, karena saya waktu itu founder startup dan saya tahu senang sedihnya seorang founder startup itu apa. Akhirnya diputuskan membuat Startup Panic. Nah, waktu dulu membuat Startup Panic, memutuskan Startup Panic, itu dulu kita berpikir, oh paling 3 bulan selesai gitu ya. Waktu itu memang kita kurang pengalaman juga sih waktu itu, waktu bikin game. Ternyata sekarang udah jalan 4 tahun dan baru mau mulai rilis. Tentunya antara 3 bulan dan 4 tahun ini ada tambahannya juga. Kita ketemu publisher, kita rilis demo, dapat feedback, diperbaiki lagi. Terus sampai sekarang akan rilis. Nah, Startup Panic diterjemahkan ke 9 bahasa. Ada China, Jepang, Korea, Jerman, Spanyol kalau nggak salah, Spanyol, lupa lainnya apa. Pokoknya 9 bahasa dan bahasa Indonesia tidak termasuk. Itu kemarin ingatnya itu. Insya Allah akan dirilis di tanggal 3 Desember di Epic Game Store melalui publisher TinyBuild. Kalau teman-teman pernah main Hello Neighbor, itu yang buat juga TinyBuild.
publishernya juga Technical. Oke. Nah, hari ini saya akan bercerita tentang game design. Tapi sebelumnya, saya perlu menjelaskan disclaimer terlebih dahulu. Jadi, game design itu adalah skupnya sangat luas. Sangat seperti kita bilang, topiknya apa? Pemrograman. Tidak mungkin kita belajar seluruh informasi dalam pemrograman pada satu kesempatan saja. Butuh waktu yang panjang sekali untuk belajar pemrograman. Begitu pula dengan game design. Nah, yang saya bahas hari ini itu saya pilihkan kira-kira topik mana sih yang di game design yang mungkin cocok untuk orang yang baru tahu tentang game design dan sesuatu yang biasanya bahkan game designer senior pun sering jatuh di situ. Itu mungkin yang akan kita bahas hari ini. Oke, sebentar. Oke, pertama-tama apa itu game design? Game design itu adalah proses pembuatan konsep desain untuk menciptakan experience dalam bermain game. Ini definisi saya sendiri ya. Jadi tujuan utamanya, keywordnya di sini itu adalah experience. Artinya seorang game designer itu tidak cukup hanya membuat konsep desain dalam bentuk game design dokumen atau mungkin dalam bentuk media yang lain, tapi dia juga menciptakan pengalaman buat pemain gamenya. Apakah pemain ini akan senang ketika bermain game atau akan sedih yang bagus gitu ya. Jadi ada mungkin ada temannya di dalam game yang tiba-tiba mati di sana atau mungkin sesuatu hal yang lain. Tapi tujuan dari si game designer adalah menciptakan experience. Nah, game designer itu dia bertanggung jawab dua hal. Yang pertama dia membuat desain gamenya dan experience-nya tadi. Yang kedua adalah memastikan bahwa desain tersebut terimplementasi dengan baik di gamenya. Jadi dia perlu, aku pingin misalnya si game desainernya bilang bahwa aku pingin di bagian level pertama ini pemain terasa mudah terlebih dahulu sebelum masuk ke level yang kedua. Nah, dia juga harus memastikan ketika game itu jadi apakah benar experience yang diinginkan sudah tercapai. Itu tugas dari game designer. Apa sih game design itu? Game design adalah proses pembuatan konsep desain untuk menciptakan experience dalam bermain game. Jadi seorang game designer itu tidak cukup hanya membuat konsep desain dalam bentuk desain dokumen atau dalam bentuk media yang lain. Tapi dia juga menciptakan pengalaman untuk membuat gamenya apakah pemain ini senang ataupun sedih. Itu. Oke. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.